Halo, kali ini presentasi untuk UAS, ujian akhir semester dari mata kuliah Jaringan Wireless dan Mobile dari program studi PJJ Informatika. Temanya adalah protokol wireless access network. Saya dengan Yakub Sulfi Pratama dengan NIM 220401010186. Yang pertama adalah protokol jaringan wireless. Di sini menjelaskan tentang protokol jaringan wireless itu sendiri, mekanisme protokol jaringan wireless, yaitu di sini mengambil dari protokol IEEE 802 poin 11 arsitektur. Jadi basisnya adalah BSS, Basic Server Set, yaitu ada STA Station, kemudian dan AP Access Point. Mekanismenya adalah DCF, Distribute Coordination Function. Kemudian ada CSMA untuk Collision Avoidance. Di sini juga ada uh, flow-nya. Jadi kita ambil pertama dari device listen to channel. Jadi define listen to channel ini melakukan send RTS, yaitu request to send. Kemudian receive CTS, ini menerima clear to send. Kemudian send data, data dikirim, lalu collision detect atau tidak. Jika tidak, berarti transmisinya sukses. Jika iya, berarti back off and retry, melakukan lagi pengulangan terhadap device listen to channel. Contoh implementasinya ada pada protokol 802.11ax. Ini adalah Wi-Fi 6 atau AV6. Teknologinya OFDMA untuk efisiensi spektrum, MU-MIMO untuk komunikasi multi-user, kemudian peningkatan throughput hingga 4 kali di area padat. Yang selanjutnya adalah optimasi kinerja jaringan. Ini adalah strategi untuk mengatasi delay. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama adalah QoS, Quality of Service, melakukan implementasi WMM, Wi-Fi multimedia, kemudian melakukan klasifikasi traffic, yaitu untuk traffic voice dan video itu dilakukan prioritas tinggi. Selanjutnya mekanisme IDCA untuk akses medium yang berbeda. Dan strategi kedua adalah optimasi parameter fisik. Ini melakukan minimum bitrate di angka 24 Mbps dalam frekuensi 5 GHz. Kemudian adjustment DTIM interval, kemudian melakukan pengaturan beacon interval optimal. Dan strategi yang ketiga yaitu dual band steering, di mana pemindahan otomasi klien ke band di frekuensi 5 GHz, kemudian pengurangan kogensity pada band 2,4 GHz, dan melakukan peningkatan kapasitas jaringan hingga 40%.
Nah, ini adalah strategi penanganan ketika banyak pengguna atau manajemen kepadatan pada user. Yang pertama adalah RF planning. Ini adalah desain small small cell, yaitu kontrol daya transmisi atau disebut TX power. Kemudian minimisasi interferensi antar sel. Jadi interferensinya juga diminimalis. Threshold dalam 7 desibel untuk roaming. Kemudian di sisi load balance, ini melakukan distribusi klien merata antar akses point. Kemudian threshold 25-30 klien per radio. Jadi satu radio itu thresholdnya hanya bisa menampung maksimal di 25-30. Kemudian algoritma berbasis beban RSSI dan pencegahan hotspot yang tidak merata. Jadi interferensinya juga dipikirkan. Kemudian untuk optimasi roaming, minimum RSI-nya ada di 70 desibel, kemudian melakukan phase transition di 802.11 R, lalu ada waktu handover kurang dari 50 milisecond, dan dukungan BSS transition-nya juga dilakukan. Kemudian ada desain jaringan skala besar, ini strategi untuk coverage area. Ada 3 di sini dan ada satu display perbandingan. Yang pertama adalah metode seluler. Ini keunggulannya efisiensi spektrum tinggi untuk interferensi. Kemudian kelemahannya kompleksitas perencanaan dan biayanya cukup tinggi. Ini juga melakukan pola heksagonal untuk cakupan optimal. Frekuensi Rius vektornya 1:3 atau 1:7. Kemudian arsitektur terdistribusi, ada control based arsitektur, manajemen terpusat eh, pada kebijakan jaringan. Lalu dilakukan juga cloud management access point untuk skalabilitas, juga melakukan auto provisioning pada perangkat baru. Dari segi teknik eh, antenanya, di sini menggunakan antena direksional, sektor antena yang 60-90 derajat. Ini tujuannya untuk meningkatkan gain dan reduksi interferensi. Coverage coverage pattern juga berbentuk pie, jadi secara direction juga ideal untuk area koridor maupun outdoor. Nah, pada perbandingan metodenya, saya coba perbesar. Ini adalah perbandingan direction ankle lane dan distribution arsitektur. Gambarnya cukup pecah, di mana ada kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya adalah tentang routing jaringan wireless, yaitu protokol dan algoritma routingnya. Ini menggunakan proaktif OLSR, table routing diperbarui secara periodik. Kemudian ini juga cocok untuk topologi yang stabil, overheat tinggi pada jaringan yang dinamis, menggunakan MPRS untuk efisiensi. Dan bisa juga menggunakan hybrid ZRP, kombinasi intrazone dan interzone, pembagian jaringan eh, menjadi zona. Jadi yang tadi zona intra dan zona inter. Kemudian reduksi overhead routing. Dan ini juga adaptif terhadap perubahan topologi. Protokol yang ketiga yaitu reaktif AODP, route on demand saat ada permintaan. Ini juga efisien untuk mobilitas tinggi, latensi inisial lebih tinggi, mekanisme
EQ juga, dan RRAP juga sudah mendukung. Contoh dari sisi algoritmanya adalah Batman ADV untuk mesh network, ada Babel untuk protokol descent vector, ada HSR secara hierarki state routing dari mulai core switch sampai dengan distribusi juga ke endpoint. Kemudian juga Tora untuk jaringan ad hoc. Ekspansi jaringan ini adalah strateginya melakukan konfigurasi menggunakan mesh networking, implementasi network backhaul, ekspansinya tanpa kabel backbone tambahan, kemudian juga bisa melakukan self healing dan self konfigurasi, kemudian topologi dinamis karena berbentuk mesh. Kemudian juga ada hierarki desainnya, itu juga melakukan pembagian layer, akses distribution dan core, jadi secara terpisah secara konfigurasi. Kemudian wireless controller untuk skalabilitas, modular design untuk ekspansi bertahap. Dari sisi outdoor extensionnya, ini juga menggunakan point-to-point wireless link. Jangkauannya 1 kilometer dengan antena direksional. Juga dilakukan bridge jaringan antar gedung, frekuensinya menggunakan 5 GHz atau 60 GHz. Berikut adalah sumber referensinya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.